Selamat pagi semuanya, saya Yohana Sonia Kale dengan NPM 23103508. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi kritis berkaitan dengan artikel yang sudah saya baca yang berjudul Evaluasi Kompetensi Guru Bahasa Indonesia Berbasis APKG. Nah teman-teman, berdasarkan isi artikel tersebut, saya memahami bahwa kompetensi guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan keberhasilan pembelajaran. Nah teman-teman, penelitian ini menggunakan instrumen APKG 2 untuk mengevaluasi keterampilan mengajar guru melalui 3 aspek. Yang pertama itu kegiatan pembuka, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Nah teman-teman, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran masih bervariasi, mulai dari kategori cukup, baik, hingga sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam praktik mengajar, sehingga kompetensi guru perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Nah teman-teman, secara kritis saya melihat bahwa ternyata ada kelemahan utama yang saya temukan dalam artikel tersebut. Nah, kelemahan ini terletak pada tahap awal pembelajaran, khususnya dalam persepsi dan penyampaian tujuan pembelajaran. Teman-teman, memang beberapa guru sudah melakukan persepsi tetapi belum sepenuhnya mengkaitkannya dengan pengalaman nyata siswa. Nah teman-teman, akibatnya pembelajaran menjadi kurang bermakna dan tidak mampu membangun kesiapan mental siswa secara optimal. Selain itu, penyampaian tujuan pembelajaran seringkali hanya bersifat formalitas tanpa penjelasan yang jelas mengenai manfaatnya bagi siswa. Nah teman-teman, menurut saya kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian guru masih berfokus pada penyampaian materi, bukan pada proses membangun pemahaman siswa secara mendalam. Nah teman-teman, selanjutnya pada kegiatan inti pembelajaran, saya melihat bahwa aspek interaksi dan pemberian umpan balik atau feedback juga masih perlu ditingkatkan. Dalam beberapa kasus, interaksi antara guru dan siswa belum berjalan secara aktif dan komunikatif. Padahal teman-teman, pembelajaran bahasa Indonesia sangat membutuhkan komunikasi dua arah, yaitu guru dan siswa, agar siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan dalam berbahasa. Selain itu, kurangnya feedback membuat siswa tidak mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Nah teman-teman, menurut saya feedback bukan hanya sekedar penilaian, tetapi juga bentuk apresiasi dan bimbingan bagi siswa untuk memperbaiki hasil belajarnya. Nah teman-teman, dari sisi lain, artikel ini juga menunjukkan bahwa guru mampu mengolah kelas dengan baik menggunakan metode yang tepat, serta manfaatkan media pembelajaran secara aktif agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal. Teman-teman, hal ini membuktikan bahwa kompetensi pedagogik harus mendukung oleh kreativitas dan inovasi dalam mengajar. Nah teman-teman, saya berpendapat bahwa penggunaan media pembelajaran yang variatif termasuk teknologi digital sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan tidak menonton. Terlebih lagi, siswa yang memiliki karakteristik dengan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran agar dapat menjangkau semua siswa. Nah teman-teman,
Selain itu, kegiatan penutup pembelajaran juga menjadi perhatian yang sangat penting dalam artikel yang sudah saya baca. Tidak sedikit guru yang hanya menutup pembelajaran tanpa melakukan refleksi bersama siswa. Padahal, refleksi merupakan bagian penting untuk membantu siswa memahami kembali materi yang telah dipelajari, serta mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, teman-teman, menurut saya, kegiatan refleksi seharusnya menjadi kebiasaan yang dilakukan guru agar pembelajaran tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mampu membentuk sikap dan karakteristik siswa. Nah, teman-teman, sebagai refleksi pribadi saya, dari artikel yang sudah saya baca dapat memberikan pemahaman bahwa menjadi seorang guru bahasa Indonesia tidak cukup hanya menguasai teori kebahasaan, tetapi juga harus memiliki kemampuan pedagogik yang kuat, di mana guru dituntut untuk mampu merancang pembelajaran yang sistematis, melaksanakan pembelajaran yang interaktif, serta melakukan evaluasi secara objektif dan berkelanjutan. Selain itu, guru juga perlu melakukan refleksi diri secara terus-menerus untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan kunci utama dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, bermakna, dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Oleh karena itu, guru perlu terus mengembangkan diri baik melalui pelatihan, pengalaman mengajar, maupun refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Oke, baik teman-teman, sekian refleksi kritis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang telah saya ucapkan.